Halo guys, balik lagi di catatan pemula gitu ya, channel yang udah lama nggak upload juga gitu karena ya gimana ya, sibuk juga enggak sih, tapi ya ada kegiatan lah ya karena udah lama juga. Dan saya lihat gitu ya di channel saya ya sesuai target, itu target tahun lalu gitu ya, bahwa di akhir tahun saya ingin punya ya 100 subscriber gitu ya, dan sekarang udah melebihi gitu, bahkan mungkin udah lebih dari 100-an. Terima kasih gitu yang udah subscribe dan udah ikutin saya di video saya yang ya mungkin bisa dikatakan nggak bagus-bagus amat gitu ya, tapi saya berusaha untuk membuat konten yang terbaik gitu untuk kalian gitu, terkait dengan ya kantong semar gitu, karena ya di YouTube nggak ada lagi gitu ya. Bukan nggak ada lagi sih, maksudnya sedikit lah ya tentang YouTuber yang membahas tentang kantong semar gitu. Padahal kita tahu gitu kantong semar itu adalah ya tanaman yang malah jadi primadona gitu di luar negeri itu, karena ya Indonesia itu sebagai apa ya, penyumbang gitu spesies terbanyak di dunia gitu terkait dengan kantong semar. Di video kali ini saya nggak bahas dulu tentang apa ya, tanaman kantong semar gitu ya, mau dari praktek ataupun memang ada apa ya kayak kemarin lah tutorial segala macem. Cuman gitu di video kali ini saya pengen bahas sih, karena udah lama juga kan nggak bikin YouTube, maksudnya nggak bikin konten gitu, dan ya saya ngelihat banyak komentar yang belum terjawab gitu. Maksudnya belum terjawab tuh belum ya, ada yang nanya lagi, ada yang pertanyaan sama tapi nanya lagi, ataupun memang udah ada di video tapi ada yang nanya gitu. Jadi ya saya pengen bahas gitu ya beberapa komentar kalian yang ada di YouTube saya gitu, dan biar kalian juga yang lain bisa tahu gitu ya, sharing ilmu juga dari apa yang saya tahu terkait dengan komentar yang ditanyakan gitu. Jadi kayak Q&A mungkin ya, tapi bukan sih, kayak membahas komentar aja sih ya. Yang pertama itu adalah dari Herminati di video yang dasar pemeliharaan tanaman gitu, yang pertama banget gitu. Dia nanya gitu ya, bukan nanya sih, kayak ngasih info bahwa media tanam kalau misalnya pakai arang, kan dasarnya itu pakai arang, terus dilapisin sama kokopit gitu ya, di lapisan atasnya itu, terus di paling atasnya itu ditutupi lumut gitu. Itu bakal membuat katanya jadi lebih cepat subur dan berkantong gitu ya. Menurut saya sendiri gitu ya, dari komentar ini ada baiknya gitu ya, ada bagusnya juga, ada benernya, karena ya media yang digunakan oleh Herminati ini semua gitu ya sesuai dengan apa yang saya katakan gitu. Dia bahwa kantong semar itu kan istilahnya nggak cocok lah ya untuk ditanam di tanah gitu, tapi ya kalian bisa coba juga sih. Tapi saya jelaskan waktu itu, saya menyarankan untuk memakai kokopit atau arang sekam yang memang mudah didapatkan dan murah gitu ya dibandingkan media lain ya. Penambahan lumut ini cukup unik sih, karena saya nggak ngasih tahu di video itu. Kalian bisa nonton aja gitu, di video itu nggak ngasih tahu bahwa harus ada penambahan lumut, bukan harus ada sih, cuman ya, dia dinambahin lumut di atasnya gitu. Dan lumut ini kalau misalnya lumutnya hidup gitu ya, itu berfungsi bisa mengasamkan media gitu. Padahal ya memang kantong semar tuh cocok untuk hidup di media yang cukup asam gitu. Jadi lumut ini kalau misalnya ditambahin lumut bisa membuat pertumbuhan Nepenthes bisa lebih baik ya. Cuman yang patut digaris bawahi gitu ya, bahwa penambahan lumut ini ya patutnya diperhatikan gitu, karena kalau misalnya kalian nanam lumut hidup ya bisa jadi gitu ya, kan lumutnya bisa nutupin seluruh area media, misalkan kayak gini nih, misalkan nutupin seluruh area media, dan akhirnya nanti kalau misalnya si kantong semarnya nggak waktu itu bakal ngeluarin anakan gitu, dia bakal kesulitan gitu, dan ya bisa jadi gitu anakannya nggak tumbuh, dan ya tidak, istilahnya bakal mengganggu pertumbuhan tanaman lah ya. Jadi ya perlu diperhatikan lah kalau misalnya pertumbuhan si lumutnya tuh udah cukup tebal gitu, jadi harus dibuang atau misalkan disimpan ke pot lain gitu ya, jadi biar nggak mengganggu pertumbuhan tanaman. Bagus sih komentarnya terkait dengan informasi yang pengalaman dia gitu ya terkait penanaman kantong semar. Jadi kita lanjut aja ke komentar lain gitu ya. Di sini ada Diva Widi Lukita gitu yang lagi penasaran gitu ya, nanya bahwa cara pisahin anakan dari Nepenthes itu gimana gitu ya. Sebenarnya kan udah ada sih videonya, kalau misalnya kalian
masih penasaran gitu, karena saya belum bisa buat juga karena belum ada tanaman yang punya anakan gitu ya. Jadi kalian bisa nonton di channel lain, di Yagiza channel kalau nggak salah ya, ada ya pemisahan anakan Nepenthes ampullaria. Kalian bisa nonton aja di sana gitu. Cuma untuk pada dasarnya ya pemisahan anakan tuh dilakukan kalau misalkan si tanamannya itu ya tentunya udah dewasa gitu ya, tanaman yang induknya udah dewasa, terus anakannya juga nggak terlalu kecil gitu. Jadi ya sekitaran tinggi segini lah ya, tinggi segini, ini relatif ya, cuman rata-rata sekitar segini, dan itu daunnya udah banyak gitu. Dan kalian bisa cek aja sih di bagian di bagian pangkal anakan itu udah muncul akar atau belum. Kalau misalnya belum, jangan dipaksakan untuk dipotong gitu, atau dipisahkan. Nah, itu bisa membuat ya tentunya si kantung semar kan nggak jadi punya akar gitu, dan akhirnya bisa mati gitu si anakannya. Jadi kalian harus ngecek juga gitu ya, bisa di kayak dihilangin dulu lah medianya, kayak disingkirin dulu medianya di bagian pangkal anakan. Jadi kalau misalkan udah ada akar, kalian boleh misahkan anakan sama indukannya gitu ya. Dan medianya bisa jadi sama gitu ya. Tapi ya diusahakan untuk penggunaan pupuk dulu sedikit gitu, pupuk organik kayak kotoran hewan yang udah difermentasi, atau misalkan jadi pupuk organik aja gitu ya. Dikasih sedikit aja untuk membantu pertumbuhan si anakan gitu ya. Jadi itulah. Dan kalau misalkan pemisahan anakan ini, kalau misalnya ada yang belum tahu, tujuannya ini untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif ya. Jadi kalian yang asalnya punya satu tanaman, ada punya anakan, dipisahin jadi ada dua, kan intinya jadi memperbanyak lah ya. Kita lanjut ke komentar lain. Di sini ada Mas Marley Ernesto gitu ya. Dia menanyakan bahwa kalau misalnya dia ceritanya beli bibit baru, dan dia menanyakan kalau misalnya ditanam di tanah langsung bisa nggak ya gitu. Kalau misalkan kalian menanyakan kantung semar itu bisa ditanam di tanah atau enggak gitu, jawabannya bisa gitu, karena saya sendiri udah pernah coba gitu. Bukan saya sekarang udah pernah coba, dan hasilnya nggak mengecewakan gitu. Maksudnya dalam tanda kutip tidak mati lah ya, tidak mati. Bahwa sebenarnya tanah itu kan emang pada dasarnya media tumbuh tanaman ya. Mau tanaman apapun, rata-rata memang hampir semua tanaman tumbuh di tanah gitu, kecuali tanaman air gitu kan. Cuman gitu kan, konsekuensinya respon dari tanamannya itu apa. Jadi kalau misalnya yang saya tahu gitu ya, kalau misalnya Nepenthes ditanam di tanah langsung, kalau misalnya kondisi tanahnya subur, dan ya rata-rata subur atau misalnya biasa aja gitu ya, itu menyebabkan kantung semarnya itu tidak berkantung lah ya, tidak berkantung. Karena ya di tanah kan kita tahu gitu ya, ada unsur hara, ada nutrisi yang udah tersedia gitu ya. Dan kalau misalnya kita tanam di tanah, si Nepenthesnya itu dia memanfaatkan unsur hara yang ada di tanah gitu. Jadi bukan membentuk kantung gitu ya untuk menangkap serangga gitu. Jadi ya mereka tinggal ngambil aja di tanah, dan alhasil gitu dia cuma menumbuhkan daun aja gitu. Jadi nanti kalian bisa lihat di foto yang saya ini bisa perlihatkan gitu. Jadi saya ini nanam di tanah gitu ya, nanam di tanah, bisa dilihat gitu ya, cukup rimbun, dan ini konsekuensinya nggak ada kantung yang terbentuk gitu, karena ya tanaman udah memanfaatkan aja gitu unsur hara atau nutrisi di tanah gitu ya. Jadi jawabannya bisa gitu. Cuman yang patut diperhatikan gitu, kalau misalnya kalian nanam di tanah gitu ya, itu rata-rata ya harus tanamannya udah beradaptasi cukup lama, dan udah agak tua juga gitu, bisa dikatakan agak tua, bukan kayak bibit langsung ditanam di tanah. Itu saya khawatir gitu, takutnya tanaman nggak kuat gitu langsung di tanah. Apalagi kan kantung semar tuh bisa dikatakan adaptif, atau bisa juga dikatakan sensitif gitu ya. Karena ya gimana ya, kalau misalnya ditempatkan secara mendadak itu bisa aja mati, apalagi bibit gitu ya. Jadi disarankan untuk ditanam di luar, bukan di luar sih, maksudnya di media selain tanah dulu deh gitu ya, biar tanamannya siap. Kalau udah akarnya bagus, tanamannya bagus, sudah dewasa, baru bisa dicoba gitu ya ditanam. Itu ya agak cukup panjang gitu ya penjelasannya, cuman cukup bisa lah ditanam di tanah gitu ya. Ini dari komentar Muhammad Rizal gitu ya, dia
menanyakan cara memindahkan kantung semar dari gambut ke media pot gitu ya. Jadi memang ada kantung semar yang di alam liar tuh tumbuh di daerah areal gambut gitu ya. Ya gambut tuh kalau saya perhatikan gitu ya, ya lingkungan tumbuh gambut ini agak cukup unik gitu ya. Karena media tumbuh dari gambut ini sendiri gitu sebenarnya agak kurang bagus sih untuk tanaman secara umum ya. Cuma mungkin buat kantung semar ini bagus. Nah, masalahnya kalau di gambut itu dia kalau misalnya di dalam keadaan kering dan dalam keadaan kering, kalau udah kering banget gitu ya si media gambut ini, dia nggak bisa menyerap air gitu. Makanya ini cukup bahaya juga sih buat tanaman, karena ya kalau misalnya nggak bisa nyerap air gitu, medianya nggak bisa menahan air, tanaman nggak bisa mendapatkan kebutuhan air gitu. Jadi kalau misalnya Mas Rija gitu ya, Muhammad Rija ini mengambil kantung semar dari gambut, diperhatikan dulu pertama yang saya sarankan untuk memperhatikan jenis dari kantung semar, apakah memang termasuk tanaman yang langka atau enggak gitu ya. Kalau misalkan tanamannya langka secara pribadi gitu ya mungkin harus dihindari gitu untuk mengambil tanaman di area gambut, karena kan itu habitat liarnya gitu, habitat alamnya. Kalau misalkan memang Mas Rija udah dicek itu tanamannya itu nggak langka-langka banget, maksudnya boleh dibudidaya atau diperbanyak gitu secara luas, secara umum, Mas Rija boleh ngambil gitu. Dan tata caranya itu gambutnya ini mending dihilangkan dari perakaran di tanaman, jadi tanaman disimpan aja di media baru gitu. Karena ya ini bisa dikatakan Nepenthes ini adaptif gitu. Yang mungkin bisa dikatakan sensitif itu ya terkait dengan lingkungan, ketinggian tempat, suhu, dan kelembaban aja sih. Cuman kalau media biasanya rata-rata ya nggak terlalu rewel lah ya. Kalau misalnya kantung semar itu uniknya dari kantung semar gitu ya. Jadi dihindari aja kalau misalnya medianya gambut gitu ya. Karena saya khawatir sih nanti kalau misalnya Mas Rizal lupa nyiram gitu ya, gambutnya malah jadi kering dan nggak bisa nyerap air gitu ya. Kita lanjut ke komentar lain di Hoyer King gitu ya. Nggak tahu ini mas-mas gitu ya, nggak tahu lah ya, namanya Hoyer King. Dia menanyakan untuk tips-tips yang perlu disiapkan untuk penanaman indoor gitu. Jadi dia menanyakan di video saya yang di video indoor gitu ya, tanaman indoor atau outdoor untuk kantung semar. Ini di video itu kalian bisa nonton aja gitu ya. Di video itu saya tutorialkan atau menjelaskan bahwa kantung semar itu bisa ditanam di indoor gitu ya. Tapi di video itu saya tidak menggunakan peralatan tambahan lah ya, kayak pencahayaan tambahan, terus tuh AC atau misalkan kondenser buat kelembaban. Saya nggak menggunakan teknologi peralatan kayak gitu. Jadi saya cuma nyimpen pot di pinggiran jendela aja sih gitu. Jadi dia mendapatkan cahaya, kelembaban ataupun sirkulasi udara ya dari modal jendela aja sih. Kalau misalnya nyiram ya saya tinggal nyiram aja sih, kebetulan dekat WC kan. Nah, kalau misalkan untuk persiapan penanaman indoor gitu, kalau misalkan memang teknologinya kalian memang pingin harus ada pencahayaan buatan gitu ya, kelembaban buatan, atau misalkan ya kalian simpen di di ruang pengatur yang ada pengatur suhunya gitu. Yaitu saya belum terlalu paham sih, tapi kalian bisa searching aja gitu ya di forum atau memang di grup Facebook, karena mereka juga cukup ahli sih dalam bidang penanaman indoor gitu. Banyak orang yang udah menanam di area indoor gitu, dan ya orang Indo gitu, maksudnya bisa nanyain juga secara langsung dan berbahasa Indonesia gitu. Jadi kalian bisa nanyain aja di grup Facebook, silahkan gitu ya, di komunitas tanaman karnivora gitu ya tanaman karnivora Indonesia gitu. Kalian bisa cek aja di sana, ditanya aja. Kita lanjut ya ke komentar lain yang mungkin ini cukup bagus sih, dari Rizal Aldi gitu ya. Kalau misalkan media sekam dan fiber kelapa ya, kokopit lah ya, kokopit itu bisa perlu diganti atau enggak? Jawabannya perlu gitu. Kalau misalkan memang medianya udah
lapuk gitu ya. Ciri-ciri lapuk gimana sih? Kalau misalkan si medianya itu udah padat dan dirasa nggak gembur lah ya, maksudnya nggak remah gitu. Maksudnya kalau misalnya diambil gitu susah buat hancurnya gitu. Jadi ngangkat semua gitu. Nah itu medianya itu udah apa ya, nggak bagus gitu dan bisa dikatakan cukup lapuk gitu. Pori-pori medianya nggak bagus buat tanaman. Jadi perlu diganti gitu biasanya, yang saya tahu itu sekitar 4 bulan sampai 6 bulan dari penggunaan gitu ya. Jadi ya kalau misalnya udah di atas itu perlu diganti, apalagi udah setahun gitu medianya udah pasti padat banget ya, itu harus diganti biasanya gitu ya. Jadi ya perlu diganti gitu kan. Kita lanjut aja ke Budi Mahesa. Ini adalah cara penyiraman gitu ya. Dia menanyakan bahwa kalau misalnya penyiraman Nepenthes itu direndam apa diguyur gitu ya. Maksudnya diguyur tuh disiram langsung gitu, kayak dari atas ke bawah tanaman gitu ya. Dan itu untuk penyiraman sendiri itu dilakukan bisa direndam, bisa diguyur, tergantung dari keinginan kalian gitu ya. Kalau misalkan direndam, ini maksudnya yang saya maksud gitu ya. Jadi kalian siapkan aja bukan toples sih, kayak tatakan air. Jadi disediakan di situ dan diisi aja sampai si tatak airnya penuh gitu. Jadi ya bisa dikatakan terendam ya si medianya sebagian gitu. Karena dengan penyiraman ini ada keuntungannya gitu, karena kalian bisa jadi lebih jarang gitu untuk melakukan penyiraman. Jadi kan ada cadangan air gitu ya. Kalau misalkan diguyur ya otomatis kalian harus setiap hari gitu. Jadi sebenarnya bagus-bagus saja. Cuma kalau diguyur perlu diperhatikan, kalau misalnya kalian nyiramnya dari atas banget gitu ya, itu nggak disarankan gitu. Takutnya media yang kalian pakai gitu di tanaman kalian itu jadi kayak padat gitu loh. Jadi kayak padat dan akhirnya mengganggu pori-pori dari ya sirkulasi udara dari media itu. Akhirnya ya perakaran tanaman berpengaruh gitu kan. Terpengaruh gitu. Dan kalau misalnya diguyur, disarankan gitu penyiraman itu dari pinggir aja sih, pelan-pelan gitu ya. Nggak pelan-pelan banget kayak semut, maksudnya kayak keong gitu. Jadi ya pelan-pelan aja, jangan sampai benar-benar kayak rusak banget gitu medianya ya, sampai ke bawah kemana-mana gitu. Itu boleh-boleh aja kayak gitu. Dan penyiramannya perlu diperhatikan gitu ya. Dari frekuensinya 2 kali sehari gitu, 2 kali sehari untuk yang guyur. Kalau misalnya yang penggunaan pakai tatakan air bisa jadi 2 hari sekali gitu ya. Kita lanjut ke komentar lain. Kalau misalnya ya dari Siti Chandra, lupa saya nyebutinnya, dari Siti Chandra, kalau misalnya pakai cuka untuk tanaman kantung semar itu boleh atau enggak gitu ya. Ini menarik sih, karena dia nonton video saya yang penggunaan kopi pada kantung semar untuk memperbaiki pertumbuhan kantung di tanaman kantung semar gitu ya. Itu di sana saya menggunakan kopi gitu. Tujuannya untuk menambah nutrisi yang ada pada media yang dipakai dan membuat si medianya itu menjadi lebih asam gitu. Dan nanti bisa berpengaruh terhadap kantung semar yang ya jatuhnya rajin membentuk kantung semar gitu. Dan itu di komentar udah ada sih pembuktian dari orang lain yang udah pernah coba. Nah terus Mbak Siti Chandra ini dia penasaran gitu ya tentang penggunaan cuka, karena kan sifatnya asam juga ya kayak kopi tadi. Itu boleh nggak dipakai gitu sih cuka ini? Mungkin cuka yang dimaksud adalah cuka yang biasa dipakai di dapur gitu ya, yang merek apa ya, Pegasus gitu ya. Lupa lah, Pegasus mungkinnya, saya lupa gitu, yang suka ada di warung. Nah kalau misalnya penggunaan cuka ini menarik, karena saya udah searching juga gitu di beberapa forum yang udah cukup banyak dibahas juga dan udah cukup lama dibahas, dan saya baru tahu gitu juga sih karena ada komentar ini kan. Jadi jawabannya itu bisa tapi tidak disarankan gitu ya. Karena itu untuk beberapa penghobi yang ada di forum luar negeri juga, mereka tidak menyarankan penggunaan cuka. Karena ini sifat cukanya ini terlalu asam. Kalau misalkan memang diencerkan juga gitu, takutnya tidak seperti kopi yang lebih alami gitu. Maksudnya kayak penambahannya itu kan udah mandi kopi, diencerin ke air, terus disiram juga dan nggak sekaligus kan. Jadi dia perlahan untuk mengasamkan medianya, jadi tanaman beradaptasi. Tapi kalau penggunaan cuka ini, beberapa penghobis yang ada di forum ya luar negeri gitu ya, dia
tidak menyarankan ya, efeknya bisa jadi si tanaman itu seperti terbakar gitu ya, kayak kena asam aja sih. Nah itu takutnya kayak gitu loh, maksudnya ya jadi tidak disarankan. Dan kalau misalnya kalian masih pingin coba ya coba aja sih, cuma jangan sampai ya merusak tanaman, apalagi mematikan tanaman lah ya, gitulah intinya. Tidak disarankan untuk menggunakan cuka. Oke, jadi ya udah aja, gampang aja sih. Kopi kan udah cukup gampang ya, tinggal seduh gitu, atau misalkan ya ampas kopi yang kalian minum juga gitu, yang maksudnya yang bekas kalian minum, itu bisa digunakan juga untuk pencampuran penyiraman, pencampuran di air gitu, untuk penyiraman Nepenthes itu bisa dipakai juga gitu. Kita lanjut aja gitu ya ke komentar lain dari Ihza Ihza Rizky gitu ya. Kalau misalkan media kapas itu bisa digunakan atau enggak, ini terkait dengan cara menanam benih kantong semar. Yang waktu itu saya pakai rockwool gitu ya. Rockwool ini batu yang udah dipanaskan banget gitu ya, sampai ya 4000 derajat kalau nggak salah, sampai dia tuh berbentuk kapas juga sih, kayak kapas gitu. Dan itu bagus untuk penanaman benih kantong semar gitu. Nah itu udah saya buktikan bisa tumbuh dan bagus gitu, dan memang udah banyak digunakan sih rockwool ini untuk penyemaian tanaman. Nah kalau misalkan pakai media kapas boleh atau enggak, kalian mungkin udah pernah kepikiran sih, maksudnya saya juga kepikiran gitu, menggunakan media kapas itu sebagai alternatif rockwool. Kalau misalnya bisa dikatakan bisa gitu, karena apa ya, daya serapnya hampir sama kayak rockwool, terus teksturnya juga mirip kayak rockwool gitu. Dan apa ya, dan secara logika masih bisa dipakai gitu. Cuman dalam apa ya, dalam ilmu yang lebih lanjut gitu, dalam penggunaan media kapas ini sebenarnya nggak bisa digunakan cara disamakan gitu sama rockwool, karena kapas ini kalau penyerapan airnya itu bisa lebih tinggi dari lebih kuat dibandingkan rockwool gitu. Dan nanti akibatnya apa? Nah kapas ini memiliki porositas atau pori-pori udara yang cukup ya, bahkan nggak ada gitu, maksudnya sedikit banget gitu, dan dibandingkan rockwool. Kalau rockwool kan memang terbuat dari batu ya, dia punya rongga-rongga yang cukup banyak, dan akhirnya dia bisa punya sirkulasi yang lebih bagus dibandingkan kapas. Nah itu udah ada sih beberapa konten YouTube juga yang menjelaskan media kapas, dan itu ya efeknya itu si tanaman itu tidak mendapatkan oksigen yang lebih baik gitu ya dibandingkan rockwool. Nah itu jadi bisa aja tapi nggak disarankan gitu loh, karena ya emang susah sih dapetin rockwool ya, maksudnya harus beli dulu gitu kan. Kalau kapas tinggal beli ke warung, tapi kapas ini nggak disarankan untuk digunakan dalam penyemaian kantong semar gitu ya, karena ya itu sirkulasi udaranya jelek, dan nanti bisa jadi busuk gitu si benih tanamannya. Jadi penasaran, kalian tinggal nonton aja gitu ya cara nanam benih kantong semar. Jadi gampang, itu tinggal kalian siapin rockwool, wadah kecil, ada airnya dikit, tinggal tanam, tinggal tutup, beres gitu ya. Tinggal kalian nonton aja gitu di sana ya. Jadi sebenarnya udah saya jelasin semua gitu. Cuman ada pertanyaan yang memang cukup unik dan saya bawakan di sini gitu ya. Terima kasih gitu ya untuk kalian yang udah komentar gitu ya, dan menanyakan pertanyaan yang unik dan ya statement yang bagus juga gitu, untuk sharing gitu pada teman-teman yang nonton video saya gitu. Jadi ya terus aja tonton video saya. Kalau misalnya tetap masih ada yang masih ditanyakan gitu, kalian boleh komentar, dan kalian juga bisa komentar gitu tentang konten yang pingin saya buat tentang apa gitu, dan mungkin jadi inspirasi buat saya, dan akhirnya bisa saya bikin gitu. Dan pokoknya bakal lebih seru lah kalau misalnya kalian komentar. Bisa jadi saya bikin konten lagi buat membahas tentang komentar kalian. Jadi pantengin aja di YouTube saya gitu ya. Ya diusahakan saya pingin buatnya sih kontennya tiap minggu gitu ya, jadi biar seru aja sih. Jadi ya kalian bisa nonton, enjoy, terus nambah wawasan juga, dan saya juga bisa berusaha untuk memberikan sharing ilmu juga kepada kalian gitu ya. Jadi intinya saya bakal lanjut lagi ya di channel ini gitu, jadi nggak mati juga gitu. Terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe tinggal kalian klik lonceng di bawah gitu ya, di subscribe, terus di like, terus di share juga kalau misalkan kalian tertarik dengan video ini, atau pingin membagikan gitu ya wawasan terkait kantong semar. Karena kita tahu kan kantong semar itu adalah tanaman yang
sebenarnya bisa dibanggakan oleh kita gitu sama bangsa Indonesia gitu, karena kan apa ya, jenis kantung semar yang ada di Indonesia ini hampir 70% gitu menyumbang kontribusi total spesies di dunia gitu. Makanya bisa dikatakan kantung semar ini punya potensi yang luas gitu sebagai apa ya, ikon yang membanggakan Indonesia. Makanya kalau misalnya bisa dibanggakan ya dimulai dari kita dulu yang membanggakan tanaman kantung semar ini gitu. Makanya kalian bisa share, bisa like, bisa subscribe saya gitu sebagai YouTuber yang membahas tentang kantung semar gitu ya. Jadi silahkan kalian bisa ya, baik lagi like, share, dan subscribe gitu ya. Kalian boleh komen aja juga. Dan mungkin sekian dari video saya. Pantengin terus, terima kasih. Nanti kita balik lagi di catatan pemula, karena yang hebat berawal dari